Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Negari, Bapak Edi Satria. Kemudian juga normati Ketua P2 tim P2A adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman yang dari jam 8:30 tadi sudah ribut dengan saya tadi. Acara 8:30 lalu dia berangkai oleh orang banyak lo tamu masihan. Karena bagaimanapun memang karena Ketua Tim Penggerak PKK ini seorang guru. Kalau seorang guru itu pasti 8.30 dia. Jadi sekali kita menunggu orang tak apa-apa. Dan hormati para jajaran penelitian lingkungan, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik itu sekretaris, kemudian juga para kabit-kabit, para pejabat setempat nasional di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian juga dihormati para Bapak Ibu camat se-Kabupaten Padang Pariaman, para Bapak Ibu semua sekretaris negari se-Kabupaten Padang Pariaman, para perangkat, para ketua-ketua lembaga yang diundang yang hadir pada kesempatan ini, dan dihormati rekan-rekan media cetak, media elektronik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kepada Allah kita bersyukur, kepada Rasulullah kita hadiahkan selawat dan salam. Hebat namanya kan? Berlian PATBM. Sehingga berlian PATBM ini diikuti oleh 103 negara. Berlian PATBM bersama lindungi anak melalui perlindungan anak terpadu. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini siapa yang melahirkan berlian ini? Kalau bupati maka berlian tambah gagal batina, tambah gadang badan. Tapi kini badan bupati malah kita jadi baju galampang. Berapa pula galampang cukup pegang kata. Itu beberapa hal barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, karena masih dalam suasana sawalan lagi yang tidak ketemu dengan saya kemarin, yang tidak terkunjungi bagi saya karena dari negarinya. Karena alal saya di bulan Syawal ini, minggu pertama Syawal itu putarnya setiap hari siang malam. Dengan kemajuan teknologi tanpa protek, ada juga sekarang yang melakukan yang namanya hubungan yang sangat dilarang. Anak SD sama anak SD melakukan sodomi. Anak TK juga sudah ada melakukan itu. Nah, ini bagian dari hak yang harus kita lindungi, yang harus didapat oleh anak. Jangan sampai itu terjadi. Itu bagian dari pencegahan yang kita lakukan terhadap kekerasan terhadap anak itu sendiri. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang namanya perlindungan anak ini ada orang mengatakan kita melakukan diskriminasi atau non diskriminasi. Kita harus melakukan hal yang sama, berkeadilan. Kita tidak beda-bedakan. Oh itu anak bupati melakukan kesalahan, tetap hukumnya sama dengan anak wali negari, dengan anak liporong, dengan camat, anak camat, dengan anak kepala dinas, dengan anak petani. Itu haknya sama. Ketika dia melakukan pelanggaran, hukumnya sama. Dan melakukan pelayanan terhadap anak itu juga sama. Hak anak bupati dengan hak anak petani harus sama. Jangan dibedakan. Termasuk juga pelayanan di tingkat negara. Oh, kosakan apa keluarga camat ada di luar, budayakan seperti yang di kota-kota, budayakan antri, melayani yang lebih duluan datang, kecuali
ada hal-hal yang memang perlu kita dahulukan. Orang tuanya meninggal, ini begini, kondisinya sakit. Nah, dengan seizin para orang yang lebih dulu datang, itu kita lakukan pelayanan. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita juga harus memperkuat strukturnya, ya. Struktur di negara harus kita perkuat. Jadi oleh sebab itu nanti pedomani dari narasumber nanti secara teknis, mungkin dari DPRD atau dari sosial, secara teknis kami sampaikan bagaimana bentuk strukturnya, perkuat struktur lokalnya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita perlu bersinergisitas. Dengan siapa? Di negari, tentu dengan PKK negari. Kemudian juga tentu dengan posyandu. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kalau ada lembaga-lembaga yang ada di negari. Kemudian juga dengan kader-kader, apakah kader PKK, kader posyandu, kader KB, kader betul-betul lain yang ada. Termasuk juga bagi petugas-petugas seperti PKH, PKSK, segala macam, kita bersatu situ. Bagaimana kita bisa maksimal melakukan yang namanya pemberian perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kenapa tadi awal saya agak sedikit menyampaikan kekecewaan saya terhadap kehadiran camat. Ya, oleh negari. Tentu yang namanya membangun sebuah hal yang baru, tentu harus yang dikedepankan adalah yang pertama itu adalah kebersamaan, berkolaborasi semua lembaga-lembaga yang ada dengan tokoh-tokoh yang ada, sehingga bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kebersamaan dan keinginan serta semangat yang berbeda-beda, hal yang baru itu sangat sulit untuk kita wujudkan. Pada kesempatan ini saya ingin tahu, camat diundang nggak bagi seluruh? Saya mulai dari ujungnya. Camat Batangasan hadir ya. Kemudian camat 4 Kota Melintang. Pak camatnya? Acara di Kodim apa? Digitalisasi. Kemudian camat Sungai Limau. Kemana Pak camat? Acara di Kodim apa? Kodim. Sekcamnya? Sekcam sakit. Kemudian camat Sungai Tinggi. Busek ya, camat sakit. Di DPR. DPR kan KPJ dengan mitra, ini pembahasan komisi dengan mitra. Sama diundang situ. Kemudian camat di Mangkoto Kampung Dalam. Gimana Pak Camat? Ada kegiatan Buset. Kita lagi melakukan pencegahan yang namanya kekerasan terhadap anak. Segala tindakan dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ini juga mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan itu sendiri. Nah sekarang banyak di negara-negara, banyak viral juga di media-media sosial, cara-cara orang tua dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak. Saya tadi cerita dengan ketua tim penggerak PKK, saya tadi marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena anak saya nggak sekolah tadi. Saya bangunkan, saya marah-marah itu. Ternyata itu cara sekarang cara yang salah dalam melakukan pembinaan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati,
Tentu ini yang kita lakukan. Evaluasinya apa yang kita lakukan? Yang selama ini yang kita anggap benar ternyata itu salah. Apalagi sekarang anak itu sedikit-sedikit ada itu pelanggaran HAM. Kita marahin anak kita menghukum anak kita juga bisa kena HAM. Kemudian lagi, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Kondisi kekinian. Di medsos kita lihat, Bapak Ibu pasti lihat, banyak keluar di medsos orang tua yang mengajar anaknya, memarahi anaknya seperti mau membunuh anaknya. Baru-baru ini diviralkan orang Minang kan, yang anaknya dicambuk pakai rotan besar, dan itu sangat viral banget kemarin. Sampai semua mengatakan adukan ke polisi, penjarakan orang tuanya. Nah, ini juga harus kita berikan. Di negara ini buat regulasinya. Regulasi itu dibuat tentu berdasarkan kesepakatan bersama. Nanti dituangkan apakah itu peraturan wali negari atau peraturan negari, dengan catatan tidak melanggar dan menabrak aturan yang lebih tinggi. Apakah itu perda, apakah itu undang-undang atau peraturan pemerintah, sepanjang itu dibolehkan. Kemudian lagi yang terjadi sekarang, akibat kemajuan teknologi informasi tanpa protek, anak-anak juga melakukan kegiatan-kegiatan yang belum harus patut dilakukan. Itu banyak. Dia anak kecil, karena sering melihat kebebasan yang terjadi, walaupun sekarang sudah ada proteknya di YouTube ataupun di Google ataupun bentuk-bentuk lain yang selama ini bebas melihat, sekarang kan sudah ada proteknya. Kalau dulu sebelum ada proteknya, sebelum ada protes-protes, anak-anak itu bisa langsung melihat. Dia bisa langsung membuka film porno, keluar film porno. Blue film, keluar blue film. Hadir langsung bersama sekretarisnya. Kenapa? Karena saya menginginkan 103 negari itu di tahun ini camat berkoordinasi dengan wali negari, kemudian disikapi dengan perangkat nagari, sekretaris nagari, tokoh-tokoh masyarakat untuk melahirkan PATBM dengan masing-masing. Jadi sebab itu Pak Camat, ya saya instruksikan kepada 17 camat untuk segeranya koordinasi dengan seluruh wali negari di wilayah masing-masing untuk segeranya melahirkan yang namanya PATBM. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, sekretaris nagari, wali negari, perangkat nagari yang hadir, kemudian juga mewakili camat dan camat atau yang mewakili. Dan tentu kita berharap ini juga kita tidak lanjuti setelah kegiatan sosialisasi ini. Kalau kurang rasanya masih, nanti Pak Kadis, Bu Kadis nanti koordinasi dengan Kadis DPMD lakukan masing-masing di tingkat wilayah atau tingkat kecamatan untuk lebih kuatnya dasar kita untuk mendirikan PATBM ini. Yang jelas satu, kita bersama-sama mempunyai cita-cita yang sama, lindungi anak, berikan pelayanan yang maksimal terhadap anak. Kemudian cegah anak masuk dan terjerumus kepada hal-hal yang bisa merusak masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, wali negari, sekretaris nagari, mohon nanti sampaikan khusus terhadap anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita, yang namanya anak itu kan 12 tahun ke bawah, bahkan 15 tahun ke bawah masih anak. Sekarang kenakalan itu terjadi banyak di anak-anak yang menjelang masuk usia remaja. Usia 10 itu masih anak-anak. Sekarang usia 10, 12 itu banyak itu yang masukin petarung. Yang masukin petarung yang bisa merusak masa depannya. Kalau dia sudah masukin petarung, saya nggak ngerti juga bagaimana caranya dia mencuci otaknya, sehingga si anak ini nggak takut sama siapa saja. Jangankan ke camat, jangankan ke wali negari, ke orang tuanya dia nggak takut. Saya sudah ambil sampel beberapa orang-orang itu yang sudah terjerumus itu.
Jadi sayang kita, kasihan kita sama dia. Kita lakukan pencegahan dari dini. Bapak Ibu Sekretaris Nagari, Wali Negari, kita setuju itu ya. Kita sayang terhadap anak, kita lakukan itu semua. Coba saya ngajak Bapak Ibu semua. Kita setuju dan kita sayang terhadap anak dan kita lindungi. Kita setuju ya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Bupati 24 jam melayani Bapak Ibu semua. Kapanpun silakan telepon langsung. Teleponnya 24 jam. Kecuali mati di tengah jalan, tempat cas nggak ada, kemudian sinyalnya nggak ada. Apapun bentuknya. Pak, betul nak panggil atau telepon karena nomornya ada, nggak ada itu bupati nggak ada. Nomor masuk pasti saya angkat. Kalau nggak saya angkat pasti saya telepon ulang. Catatannya ke telepon, ya. Kalau ke WA kadang-kadang WA-nya seminggu baru saya lihat. Karena sehari puluhan ribu yang masuk WA-nya. Saya di grup WA itu ada 350 grup, belum lagi individu-individu. Itu ribuan nggak terbuka. Kadang-kadang bukanya ketika di atas mobil ataupun ketika saya selesai melaksanakan aktivitas menjelang tidur. Nah, paling-paling itu yang bisa saya buka. Jadi kalau ada WA dari Bapak Ibu yang nggak terbuka itu sebabnya. Tapi kalau Bapak Ibu telepon ke teleponnya pasti tentang anak. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita perbuat. Bapak Ibu Sekretaris Nagari yang mewakili nagari-nagari dari 103 negara, mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang maksimal, yaitu masing-masing nagari itu 103 nagari semuanya di tahun ini sudah mempunyai yang namanya organisasinya, lembaganya yang dinamakan PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kenapa saya agak sedikit mengkritisi kehadiran dari para pejabat daerah, pejabat penguasa wilayah? Karena ini sangat penting dan urgent. Apalagi di saat sekarang ini, di saat yang di zaman digitalisasi, zaman majunya teknologi informasi. Ini yang menggilas hak-hak anak yang banyak. Penyebab tergilasnya hak anak itu akibat kemajuan teknologi informasi tanpa protek dan tanpa pemahaman. Makanya dilahirkanlah undang-undang. Jadi tidak artinya organisasi ini, lembaga ini atau yang namanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini bukan hanya keinginan dari dinas sosial, DPMD atau bupati. Ini bagaimana anak mendapatkan haknya, dilindungi haknya. Dan ini sangat jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah langkah sosialisasi sekaligus advokasi dalam rangka pembentukan PATBM itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Sekretaris atau camat yang mewakili, kalau lahir nanti di masing-masing nagari PATBM itu juga bisa menjadi bagian dari inovasi. Kalau satu inovasi masing-masing nagari berarti sudah 103 inovasi. 103 inovasi, tinggal lagi bagaimana dinas DPMD, dinas sosial berkolaborasi untuk memenuhi semua yang namanya penguatan-penguatan, instrumen-instrumen pendukung, dan ini disesuaikan dengan regulasi yang sudah disiapkan. Apakah itu Undang-Undang 35 tadi,
Apakah itu peraturan daerah? Apakah itu peraturan pemerintah lebih tinggi? Atau kalau ada di negari peraturan negari, lahirkan peraturan negari yang sekaligus menjadi sebuah inovasi dalam rangka pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini. Bapak Ibu Sekretaris Negari nanti sampai di negari, rapatkan, kemudian koordinasikan dengan unsur-unsur yang ada di negari. Kemudian nanti dipandu oleh camat atau pihak-pihak kecamatan, kepala dinas DPMD dan kepala dinas sosial dengan jajarannya. Sehingga tidak hanya sekedar melahirkan sebuah lembaga yang diamanahkan dan itu hanya menjawab amanah itu saja. Tapi bagaimana amanah ini kita jawab, kita bangun, kemudian kita kuatkan regulasinya dan kita lahirkan inovasinya. Insya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini jujur saja, kalau Bapak Ibu bisa melahirkan inovasi-inovasi tadi, itu sangat membantu pemerintah secara khusus di daerah kita. Kalau status 3 nagari, nilainya saja misalnya seandainya 10, itu sudah 130. Iya. 10 nilainya tertinggi berapa Pak Kadis inovasi? Pak Kadis nilai inovasi berapa tertinggi? 10. Taruh 10 aja lah data inovasi. 10 kali 103. 130. Hah? 1003. 1030. Wih, banyak benar itu. Pasti kita nomor 1, 1000. Kemarin nomor 1 itu Banyuwangi. Ya, Banyuwangi kemarin nomor 1. Sudah 2 kali, 3 kali berturut-turut Banyuwangi. Kita masuk top 10. Tepatnya peringkat 8 kemarin di Indonesia. Tapi peringkat 1 dengan peringkat 10 hanya sama mendapatkan tambahan DIT kata Menteri Dalam Negeri sebesar 7,5 miliar. Bayangkan betapa dampaknya terhadap masyarakat Padang Priangan. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang namanya PATBM ini tidak hanya bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah negari melalui sekretaris negari. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau di tingkat kabupaten kolaborasi, di tingkat nagari juga manfaatkan tokoh-tokoh yang ada, lembaga-lembaga yang ada, NGO-NGO yang ada, yang tujuannya hanya satu, bagaimana memberikan pelayanan maksimal terhadap anak, perlindungan terhadap anak. Dan ini tentu kita perbanyak sosialisasi. Bapak Ibu semua sekretaris negari ya, 103 sekretaris negari atau mewakili, tambah dengan camat, tambah dengan lembaga-lembaga diundang. Tidak, itu saja. Berarti 120 peserta. 120 peserta. Tentu kita berharap kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti sosialisasi ini dan memahami, kemudian menindaklanjuti di tingkat bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang namanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini kita garis bawahi berbasis masyarakat. Kita motivasi masyarakat sehingga lahir inisiatif dari masyarakat untuk membentuk yang namanya PATBM. Kenapa ini saya tekankan? Karena kalau kita lahirkan dengan pemaksaan yang bukan dari bawah, ya, kita harus lahir dari bawah, top down itu sekarang. Dari bawah, inisiasi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, kemudian langsung diklopkan oleh pemerintah negara. Tentu ada beberapa yang harus kita lakukan untuk memberikan perlindungan
atau memberikan hak terhadap anak itu sendiri. Salah satunya adalah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melindungi aktivitasnya, kita melindungi pertumbuhan dari dulu. Bagaimana Bapak Ibu semua mempunyai kepedulian, kita semua mempunyai kepedulian terhadap pertumbuhan anak itu sendiri. Tentu diawali dengan pemberian makanan yang bergizi, sehingga pihak TBM ini juga membantu untuk mengatasi stunting di tengah-tengah masyarakat. Padang Priaman sekarang masih 75% angka stunting dari jumlah anak yang ada. Kemudian kita berharap tahun ini turun 7,5%. Itu berdasarkan data dari SSGI, Survei Surveillance Gizi Indonesia. Kemudian turun nanti 2014, kita targetnya secara nasional 14%, kita sudah di angka 10,5%. Kalau itu bisa ditunjukkan.